Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abadah wa a'adda junudahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidki wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur yang mendalam. Terus-menerus kita haturkan kehadirat Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, yang begitu besar memberikan kenikmatan kepada kita. Adapun nikmat-nikmat itu kita tidak dapat menghitungnya satu persatu. Antara lain, kita diberikan Allah nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat hadir dalam majelis Idul Adha yang penuh barokah ini. Yang kedua, salam dan sholawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang dapat memberikan syafaat kelak di akhirat. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, guru-guru kita diakui sebagai umat Nabi dan kelak mendapatkan syafaat baginda besar Muhammad SAW. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jamaah salat Idul Adha Masjid Darut Taqwa yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus meninggalkan larangan-larangannya. Jaminan bagi orang-orang yang bertakwa yaitu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Artinya,
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan solusi, Allah akan berikan jalan keluar. Tidak hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dengan takwa itu Allah juga akan berikan rezeki dari segala penjuru. Lalu di ayat yang lainnya Allah juga berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan kemudahan, Allah akan berikan kelancaran dalam setiap problematika kita. Mudah-mudahan kita semua jamaah masjid Darut Taqwa ini digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang muttaqin. Urusan kita, problematika kita dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Harapan pasangan suami istri, harapan keluarga tidak lain dan tidak bukan hadirnya seorang keturunan. Keturunan yang tentunya keturunan yang saleh dan shalihah. Sehubungan dengan kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim sangat lama menunggu penantian diberikan oleh Allah keturunan yang bernama Nabi Ismail. Tiap hari Nabi Ibrahim bermunajat dan berdoa kepada Allah. Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli minas shalihin. Ya Rabb, anugerahkan kepadaku keturunan yang baik. Cukup lama Nabi Ibrahim menunggu penantian doa diijabah Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kemudian turun ayat fabasyarnahu bighulamin halim. Maka Allah memberi kabar gembira kepada Ibrahim atas kelahiran seorang anak yang bernama Ismail yang sangat santun. Bihulin halim, yang sangat santun. Hari demi hari teruslah berlalu. Ismail yang kecil pun sudah mulai dewasa. Ismail sudah bisa membantu sang ayah Ibrahim. Ismail juga sudah menemani perjalanan safarnya Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim saking bahagianya menerima atau diberikan oleh Allah seorang anak Ismail, maka Nabi Ibrahim diuji yang sangat berat, amat sangat berat, yakni Nabi Ibrahim diminta untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail. Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya abatu qalamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atba'u fandur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika anak itu sudah berumur, dia sanggup bersamanya, Ibrahim berkata, qala ya bunayya inni ara fil manami anni atba'u fandur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Undur madza tara. Pikirkan apa pendapatmu. Lalu Nabi Ismail berkata, qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nabi Ismail menjawab, wahai ayahku Ibrahim, lakukanlah apa yang diperintah Allah kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Satu pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail ini,
satu pelajaran tentang ketetapan. Ketetapan apa itu? Ketetapan di mana Allah telah mempersiapkan kebaikan-kebaikan ketika Allah memberikan ujian kepada hambanya. Sekali lagi, tidak ada suatu ujian yang Allah turunkan kepada hambanya kecuali Allah telah mempersiapkan balasan-balasan kebaikan kepada hambanya. Kita saksikan bersama ketika Nabi Ibrahim diuji, Nabi Ibrahim berhasil, maka Allah akan membalas kebaikan-kebaikan itu dengan banyak kebaikan. Salah satunya dari keturunan Nabi Ibrahim, dari jalur Nabi Ishak lahirlah Nabi Ayub. Dari jalur Nabi Ayub lahirlah Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Musa, dan Isa. Lalu dari keturunan Nabi Ismail sampai dengan Nabi Muhammad, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Setiap perbuatan pasti akan ada balasannya. Selaras dengan firman Allah, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan ataupun keburukan seberat zarrah biji sawi, maka Allah akan berikan balasannya. Setiap perbuatan pasti akan ada balasannya. Ketika balasan itu tidak diberikan oleh Allah di dunia, maka Allah akan berikan balasan itu kelak di akhirat. Maka dari itu para jamaah, jangan remehkan semoga kebaikan atau keburukan yang telah kita lakukan, semua pasti akan ada balasannya. Semua pasti akan ada balasannya. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail tadi dapat menjadi ibrah, dapat menjadi pelajaran untuk kita renungkan bersama-sama agar kita dapat menjadi hamba Allah dan umat Rasulullah yang lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan di momen Idul Adha ini kita senantiasa diberikan kekuatan iman, Islam, ihsan, dan mudah-mudahan kita diberikan keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfali qulil anfalu lillahi war rasul wattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa athi'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana وحبيبنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar.
Jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah. Di momen Idul Adha ini, kita sebagai seorang muslim, kita ibaratkan seorang Nabi Ibrahim. Harta kita, pangkat jabatan dan kedudukan kita, kita ibaratkan seorang Ismail. Allah tidak memerintah Nabi Ibrahim untuk membunuh Nabi Ismail, tetapi Allah memerintah untuk menghilangkan rasa. Rasa apa itu para jamaah? Rasa memiliki Ismail, memiliki harta, memiliki pangkat jabatan dan sebagainya. Allah tidak menyuruh untuk membunuh, tetapi Allah memerintah untuk menghilangkan rasa di dalam hati kita. Aku duweki. Bukan, hilangkan itu semua. Karena hakikatnya kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu milik Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan khutbah singkat ini ada guna manfaatnya, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan umur yang panjang sehingga berjumpa di Idul Adha yang akan datang dengan keadaan sihat wal afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وتحينا الجنة ودار السلام. تبارك ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل أولادنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل العبادة وأهل السعادة والبر بالوالدين والقراءة القرآن وإلى ترجمة وتفسير القرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.